Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Jumat berkah dan gue lagi proses panen di sana. Ada beberapa ember aja yang akan kita panen parsial, yang udah notol-notol, yang udah warnanya enak. Langsung gue emberin, akan kita bawa ke bawah untuk kita proses ren. Jadi prosesnya dari ember ini yang udah notol-notol, yang udah proses warnanya enak, kita panen, kita langsung sortir, kita akan bawa ke depan. Jadi buat kalian yang pengen penasaran, pengen lihat prosesnya kayak gimana, jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagram terbaru kita di Promo Support. Harga spesial dari mulai gocapan doang, gocapan doang lu bisa dapat settingan indukan buat progres ajaib. Pokoknya masa depan cara buat indukan yang pasti cuan di anakannya. Dan gue selama-lama langsung kita ke seksi nih. Nah, ini lagi gue panen parsial. Jadi ini ada 1 2 3 4 5, ada 5 bak yang memang udah gue bilang ini yang udah notol-notol. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, gue akan ajak kalian untuk lihat proses panennya sekarang ya. Jadi alhamdulillah ini yang udah notol-notol. Nah, bisa dilihat ya, ini yang udah kita buat, yang udah kita sortir, nggak tahu udah berapa ratus ekor. Ini campur HM sama multi. Jadi kalau misalnya koi itu kalau misalnya baru dipanen tuh warnanya kurang enak banget dilihat. Tapi kalau misalnya udah proses seleksi dari botol sebulan terus di ember sebulan, dia bakalan enak. Jadi nanti kita sulap warnanya ini 2 bulan kemudian. Jadi kalau sekarang ya nggak enak. Kemungkinan paling cepat tuh Lebaran udah bisa dipanen ini, udah bisa dijual. Kalau sekarang mau dibotolin dulu. Nah, ini yang ember ketiga. Ember ketiga ini baru banget gua serok, belum gua sortir tuh. Ini campur sama HM tuh. Jadi kalau kalian lihat ini lubukan HM semua ini ya. Yang ini satu lubuk. Ini belum kita sortir dulu karena memang gue pengen videoin buat kalian penasaran yang lihat. Nah, bisa dilihat ya, yang kita sortir di awal yaitu proses pemisahan base girl dan selo. Itu base girlnya itu kita pisahin, jadi yang selo-selonya kita campurin jadi satu bak. Ini ada 250 ekor. Nah, dari sini kita proses seleksi yang mana warnanya enak bakal kita botolin. Nah, seperti ini contohnya tuh, yang ada titik hitam di atas kepala ini enak. Dari kecilnya aja dia galaksinya udah enak, warnanya udah mecah di bawah, di ekor, di anal, di dorsal, galaksinya udah enak. Ini udah pasti calon top grade. Jadi kalau misalnya koi dari kecil aja kita bisa ngebaca dia bakalan gedenya itu kayak gimana, udah bisa kebaca. Makanya enaknya main koi itu warnanya itu nggak monoton, warnanya itu nggak satu jenis tapi banyak. Nah, bisa dilihat ya, yang ada pala hitamnya itu kelihatan ya, ini bakal calon enak, bakal calon ajib. Ini masih proses kita sortir. Jadi yang disortir itu pokoknya yang enak, yang notol-notol. Contohnya yang tadi seperti ini. Nah, yang ada pala hitamnya itu, ini yang akan kita taruh ke sini prosesnya. Jadi nanti dari sini kita taruh ke bawah untuk masukin ke botol. Ini juga sama, ini akan diemberin. Terus ini juga sama. Nah, sampai ke sini. Jadi cuman ada 1 2 3 4 5, ada 5 ember. 5 bak yang memang akan kita proses panen parsial. Kalau yang lain masih kecil-kecil. 1 2 3 ini masih kecil. Kalau yang atas ini anakan HM merah. Kalau misalnya dilihat udah gede-gede tuh. Ini yang HM Super Red, anakan HM Super Red. Kita waktu 2-3 minggu yang lalu nyetak 24 pasang. Alhamdulillah anakannya lumayan banyak. Ini anakannya semua kita pecah 2 ini bukan dijadiin satu karena kepadatan. Tuh, ini juga sama, ada lubukannya. Nah, ini anakannya tuh. Ini anakan yang lebih kecil. Kalau misalnya dilihat ini usia 10 harian. Jadi yang masih kecil-kecil. Kalau yang ini yang masih kecil ya. Tuh, ini yang usia 1 minggu baru kita tebar. Nah, bisa dilihat ya nih, mana burayak. Nah, tuh. Ini yang usia 1 minggu, lebih kecil. Jadi memang usianya itu di sini tuh beda-beda. Nah, ini yang di bawah, ini yang bawah anakan HM. Ini kenapa lebih kecil daripada yang di sana? Karena ini kepadatan. Ini sebenarnya bukan dari satu induk, dari satu ke bawah sampai ke ujung sana. Ini pecahan dari yang ini. Pecahan dari yang satu induk kita pecah jadi 2. Kenapa dipecah? Karena kepadatan. Jadi kalau kepadatan itu lama gedenya. Nah, kalau misalnya dilihat ini udah masih padat ini. Sebenarnya ini lebih padat lagi, tapi udah kita pecah 2. Karena anakannya kalau misalnya kepadatan itu lebih lama gedenya, nantinya bisa perkembangannya nggak normal. Bahkan bisa cacat lah, istilah kata seperti itu. Kalau yang ini udah bisa, aduh ini banyak yang mati ya Allah. Tuh, lihat di dasar. Ini akan kita proses langsung kita kuras total. Kalau seperti ini penanganannya gimana? Kita kuras total, kita ganti air, kita kasih obat akrilip sama
garam aja udah cukup nanti ini akan kita kuras setelah proses panen seperti ini. Jadi penting banget di musim sekarang itu memang perawatan ikan sangat penting ini yang burayak HM Mascot udah habis ini yang burayaknya tuh udah jadi, udah kelihatan. Makanya sering gue bilang buat kalian di cuaca seperti ini sangat penting untuk menggunakan daun pisang, karena memang daun pisang sangat berguna, sangat bermanfaat untuk kondisi cuaca hujan seperti sekarang yang nggak menentu lah istilah katanya. Jadi benar-benar seleksi alam. Sebelumnya kita udah kena seleksi alam 20 bak ya. 20 bak itu habis semua, benar-benar hilang burayaknya. Ada juga yang usia 1,5 bulan pada mati semua. Karena memang kalau seleksi alam kita nggak bisa perbuat apa-apa selain kita bisa ikhtiarnya, yaitu perawatan burayak, kasih makan, terus rawat burayak dengan maksimal. Habis itu kita serahin sama Allah, udah kayak gitu aja. Kalau misalnya kena seleksi alam berarti belum rezeki, tapi tetap kita nggak usah patah semangat, nggak usah berkecil hati, tetap ngebreed jalan terus. Jadi jangan berkecil hati lah kalau kena seleksi alam, itu udah pasti rintangan pada saat kalian jadi breeder. Nah ini yang lebih kecil lagi, ini yang baru ditebar 2 hari yang lalu tuh. Ini lebih kecil-kecil lagi, udah makan kutu air. Ini yang baru usia 5 hari. Jadi kalau misalnya 5 hari kecil banget tuh. Nah, ini burayaknya bisa dilihat ya, kecil-kecil. Nah, yang di sini ada burayak, ada lubukan yang memang udah notol-notol tuh. Cuman ini lebih kecil usianya, ini baru 2 bulan. Ini belum kena sortir. Jadi belum kena sortir untuk proses pemindahan basegel dan selo. Jadi masih satu induk ini, satu induk masih nyampur sama basegel, tapi bisa dilihat basegelnya sangat sedikit karena memang sering gue bilang cetak ikan yang berkualitas dan juga genetik yang paling utama. Kalau kita main koi bicara genetik kalau di sini karena genetik itu nggak bisa bohong, nurun ke anakannya. Jadi kalau warna di sini nomor 2 untuk indukan, genetik nomor 1. Jadi gue mau lanjut nyortir dulu nanti kita bikin video yang di bawah setelah proses penyortiran selesai ya.